Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Hidayat dengan nomor pokok mahasiswa 10220087 dari Prodi Akuntansi S1 kelas B. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3 dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Budi Jatmiko, IRMSI. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang pemahaman materi mengenai ma'rifatullah atau mengenal Allah dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 5. Ma'rifatullah berasal dari kata ma'rifah dan Allah. Ma'rifah berarti mengetahui dan mengenal. Mengenal Allah bukan melalui zat Allah, tetapi mengenalnya lewat tanda-tanda kebesarannya atau ayat-ayatnya. Pentingnya mengenal Allah atau ma'rifatullah. Yang pertama, seseorang yang mengenal Allah pasti akan tahu tujuan hidupnya dan tidak tertipu oleh dunia. Yang kedua, yaitu ma'rifatullah merupakan ilmu yang tinggi yang harus dipahami manusia. Hakikat ilmu adalah memberikan keyakinan kepada yang mendalaminya. Dan yang ketiga, berilmu dengan ma'rifatullah sangat penting karena yang pertama yaitu berhubungan dengan objeknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Yang kedua yaitu berhubungan dengan manfaat yang diperoleh, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang dengannya akan diperoleh keberuntungan dan kemenangan. Jalan untuk mengenal Allah dibagi dua, yaitu lewat akal dan lewat memahami Asmaul Husna. Lewat akal ada dua, yaitu ayat kauniyah dan ayat Qur'aniyah. Ayat kauniyah seperti fenomena terjadinya alam, dan ayat Qur'aniyah seperti keindahan Al-Quran. Yang kedua yaitu lewat memahami Asmaul Husna seperti Allah sebagai Al-Khaliq, Allah sebagai pemberi rizki, Allah sebagai pemilik, dan lain-lain. Hal yang menghalangi ma'rifatullah yaitu yang pertama ada kesombongan, zalim, bersandar pada panca indera, dusta, membatalkan janji kepada Allah, berbuat kerusakan atau fasid, lalai, dan banyak berbuat maksiat serta ragu-ragu. Semua sifat di atas merupakan bibit-bibit kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus dibersihkan dari hati. Sebab kekafiranlah yang menyebabkan Allah mengunci mati, menutup mata dan telinga manusia serta menyiksa mereka di neraka. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa anugerah fitrah dalam dirinya. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30. Sebagian ulama mengatakan bahwa arti fitrah yang harus disebutkan di dalam ayat ini adalah Islam. Hal ini dikatakan oleh Abu Hurairah, Ibnu Syihab, dan lain-lain. Pendapat tersebut dianut oleh kebanyakan ahli tafsir, maka seperti ini disebutkan pula di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah atau Islam, orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Hadis riwayat Muslim. Metode Ghairu Islam atau metode selain Islam. Dalam rangka mengenal Tuhan, mereka lebih senang mengikuti hawa nafsunya sendiri. Pengenalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala hanya berlandaskan dugaan, sangkaan, dan hawa nafsu, yakni mengandalkan al-hawas atau panca indera dan al-akal atau akal yang sebenarnya sangat terbatas. Walhasil pengenalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengandalkan al-falasah atau filsafat ini tidak akan mencapai hasil yang tepat. Yang kedua yaitu metode Islam. Metode mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan Islami adalah dengan cara menggunakan al-akal atau akal, al-fitrah atau fitrah, asamu atau pendengaran, dan al-basyar atau penglihatan. Untuk memikirkan ayat-ayat qauliyah atau firman Allah, al-muzizat atau muzizat, dan ayat-ayat al-qauliyah atau ciptaan Allah yang meliputi alamul jamadat atau benda-benda mati, alamul nadabat atau tumbuh-tumbuhan, alamul insan wal hayawanat atau manusia dan hewan. Secara garis besar terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, maradhus syahwat atau berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan juga kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Yang kedua yaitu maradhus syubhat atau berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan juga logika. Maradhus syahwat yang pertama yaitu al-fasiku atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, bergelimang dengan kemaksiatan serta senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan dunia saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat nanti.
Mereka disibukkan oleh harta-harta dan anak cucu mereka serta segala yang berhubungan dengan kesenangan duniawi. Yang kedua yaitu al-kibru atau kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 35. Yang ketiga yaitu az-zulmu atau kezaliman. Mengenai sifat zalim ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa." Quran surat As-Sajdah ayat 22. Yang keempat yaitu al-kizbu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik sebagaimana dimuat dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 10. Yang kelima yaitu katsratul ma'asyi atau banyak yang melakukan perbuatan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka." Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Maradu asyubhah yang pertama yaitu al-zahalu atau kezahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat kauliyah yang tersurat dalam Al-Qur'an maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Yang kedua yaitu al-ittirob atau keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah atau pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Begitulah orang-orang munafik selalu berada dalam kondisi terombang-ambing antara iman dan fakir. Yang ketiga yaitu al-inhirob atau penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsunya dan akal pikirannya, maka pada saat itulah hatinya akan keras membatu. Terhijablah petunjuk Allah Subhanahu wa taala darinya, ia pun melangkah semakin jauh dari jalan yang lurus, sehingga tak mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Hal ini seperti pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada masa lalu. Yang keempat yaitu al-ghaflah atau kelalaian. Dalam poin pertama telah disebutkan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka terhalang dalam mengenalnya. Hal ini karena kebodohan mereka itu membuat mereka lalai atau lengah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 179. Eksistensi Allah Subhanahu wa taala diantaranya dikuatkan oleh dalil-dalil berikut ini. Yang pertama, az-zalilu fitri atau dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-kholikah atau keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu az-zalilu hisyi atau dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat dinikmati, dilihat, dirasa atau disentuh oleh indera manusia. Ketiga yaitu az-zalilu akli atau dalil akal. Jika kita menggunakan akal, kita memperlihatkan berbagai fenomena di alam semesta ini. Yang keempat yaitu az-zalilu wahyu atau dalil wahyu, dan yang kelima yaitu az-zalilu takhi atau dalil sejarah. Eksistensi Allah Subhanahu wa taala telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam hingga Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tauhid berasal dari kata kerja wahada yahidu tauhidan. Ia merupakan akar dari kata kerja wahada yang artinya menjadikannya satu. Jadi tauhidullah artinya menegaskan Allah Subhanahu wa taala tauhidullah. Di dalam ajaran Islam mencakup tauhidur rububiyah, tauhidul mulkiyah, dan tauhidul uluhiyah. Tauhidur rububiyah artinya menegaskan rububiyatullah, yakni menegaskan dan meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Rabb. Yang kedua yaitu tauhidul mulkiyah. Tauhidul mulkiyah artinya menegaskan mulkiyatullah dialah walian atau pemimpin dan juga pelindung. Yang terakhir yaitu tauhidul uluhiyah. Artinya dia adalah satu-satunya tujuan dan orientasi dalam kehidupan ini. Itulah pemaparan singkat mengenai ma'rifatullah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa saudara ambil. Mohon maaf bila ada pesan yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.